Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bila hawla wa la quwata illa billah. Min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعجل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على باب برحمة الله عدد بعلم الله صلاة وسلاما دائمة بدوام مكلة وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Yang saya muliakan, yang saya hargai, yang saya hormati daripada sahibul hajat, sahibul nikah, yang insyaallah dari keluarga besar daripada Adinda Andi Aulia Muslimah. Semoga bapak dan ibu Aulia diberikan rezeki yang barokah. Amin. Dipanjangkan umur, disehatkan wal afiyah. Semoga keluarga besar daripada Andi Aulia Muslimah dijaga oleh Allah, menjadi istiqamah di jalan Allah dan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pula kepada keluarga besar daripada Adinda Asrul, bapak dan ibu, semoga beliau selalu langgeng. Semoga beliau selalu seia dan sekata. Semoga keluarga besar daripada Asrul dijadikan Allah menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada kedua mempelai Aulia dan Asrul, kita doakan sama-sama beliau dijadikan Allah nikahnya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak soleh dan soleha. Semoga kedua mempelai ini langgeng sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Salam perhormatan kepada bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, alim ulama, ustaz, asatid, asatidjah. Semoga antum sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau semua yang ada di sini dijadikan Allah orang-orang yang betul-betul beragama, rahmatan lil alamin, yang indallah is Islam. Moga antum sekalian selalu dimuliakan, dibahagiakan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan lebih utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini, siang ini, Allah memberikan limpahan rahmat, tauhid, hidayah dan inayah untuk kita semua. Semoga kita bertambah iman, bertambah takwa, yang insya Allah kita melakukan perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, yang insya Allah kita sebagaimana umat pengikutnya dijadikan Allah nanti mendapat syafaatnya dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita saksikan satu pernikahan yang masya Allah, yang sakral. Karena kesakralan itulah beliau berdua dijadikan Allah satu pertemuan. Karena pernikahan adalah kebersihan, pernikahan adalah suatu anugerah, pernikahan adalah suatu pertemuan antara dua jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kesakralan beliau terjadilah suatu pernikahan yang sakral. Yang tadi kita saksikan suatu pernikahan, karena saksi suatu pernikahan adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang masya Allah beliau adalah mislahum alikum. Apabila perjanjian tersebut dia ingkari suatu perjanjian, karena perjanjian itu adalah pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat yang menyaksikan satu pernikahan yang sakral itu malah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang melakukan nikah antara dua jenis, apabila mereka saling menyintai dan menyayangi karena Allah dan Rasulnya, termasuk beliau adalah golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, setiap satu kesakralan jangan sampai menjadi kekotoran, karena kotor akan merusak suatu keluarga. Karena pengaruh akan menghancurkan kita, menghancurkan dalam bentuk pikiran, hatinya. Karena suatu pernikahan tersebut adalah lambang suatu kebersihan. Terjadi suatu pernikahan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, suatu pernikahan karena Allah dan Rasulnya, mereka akan menjadi langgeng. Mereka akan diberikan keturunan anak yang soleh maupun soleha, dan mereka akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kita perlu tahu, karena perjanjian yang kuat itu apabila kita tangguhkan menjadi orang yang banyak beribadah di dalam rumah tangganya, mereka akan kuat. Apabila jauh daripada agama, ini akan menyebabkan luluh lantainya satu keluarga. Karena seorang laki-laki adalah pemimpin, kepala rumah tangga yang berhak untuk membimbing, mendidik, menjaga seorang istrinya. Maka istri harus taat dan patuh kepada suami. Dari itulah
kelanggengan akan muncul, kekuatan akan muncul apabila mereka berdua melakukan takwa kepada Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maut orang mempengaruhinya apabila kekuatan kedua ini selalu seia sekata, litaskunu ilaiha, mereka akan tentram, nyaman di dalam rumah tangganya. Apabila ada pengaruh yang menyebabkan dia terjerumus di dalam api neraka, yang menyebabkan hal-hal suatu maksiat, mereka bukan menjalinkan dalam bentuk ibadah kepada Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka kedua ini saling menjaga satu sama lain, litaskunu ilaiha wa nafsin wahidatin, seia sekata. Apabila terjatuh seia sekata mengaruhi sesuatu orang yang menyebabkan lulu lantangnya mereka termasuk iman yang tidak dia dapatkan. Makanya pernikahan adalah paqaddis takwaladis bil iman. Mereka separuh dunianya ini mendapatkan ketakwaan dari Allah SWT. Separuh daripada dunia dan akhirat ini mereka yang menjalankan suatu ibadah yang bentuk daripada ketakwaan kepada Allah SWT. Itu bulan Nabi Muhammad SAW. Kunna libasulahum wa antum libasulahum. Pakaian seorang istri adalah pakaian seorang suami. Pakaian seorang suami adalah pakaian seorang istri. Saling menjaga. Apabila membukakan aib satu sama lain, itulah akan melululantakkan suatu keluarga yang bentuk daripada sakinah, mawaddah warahmah. Jangan terjebak daripada bujuk syaitan yang menyebabkan akan terjadi satu pernikahan yang dini ini, pernikahan yang mudah ini. Karena pernikahan yang dini ini 30% mempertahankan daripada pernikahan itu. Apabila tidak ada kekuatan, tidak ada isi daripada ibadah di dalam rumah tangganya, seia sekata, saling tentram dan nyaman, mereka akan cepat terpengaruh daripada kelanggengan mereka. Ingat, kedua ini harus kuat memperbanyak daripada ibadah. Karena Rasulullah menekan kepada umatnya, wazar bizadidin taribat yada. Carilah jodoh agama, seiman dan seagama, hidupmu akan beruntung. Maka salah satu mereka beriman dan sama-sama beragama Islam akan menjadi kuat dan kokoh dan teguh. Maka keduanya harus menyimpan, jangan membuka suatu aib yang menjadi buruk di dalam rumah tangganya. Karena orang yang selalu membuka aib di dalam rumah tangganya, mau kemana, mau ke sana, itu akan merusak di dalam rumah tangganya. Baik Asrul adalah pemimpin kepala rumah tangga, maka Asrul harus menjaga anak istrinya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu, anak istrimu daripada api neraka. Nasr yang utama, Asrul harus utama menjaga jangan menyebabkan istrinya selalu melakukan aib. Karena satu sama lain harus menyimpan satu rahasia. Apabila rahasia dibukakan di dalam rumah tangga, orang lain akan cepat masuk, akan mengganggu daripada kekeluargaan kita, pikiran kita, hati kita, seluruhnya akan hancur apabila tidak ada kekuatan di dalam bentuk ibadah. Ini kalaupun sesuatu rezeki di dalam ekonomi itu lagi susah, jangan mudah untuk berkeluh kesah. Keluh kesahlah mereka berdua dalam bentuk mencari nafkah, dari bentuk daripada nafkah yang betul barokah, halalan thayyibah. Mereka akan terjaga daripada keturunan-keturunannya. Jangan sekali-kali mencari nafkah dari bentuk haram.
haram akan merusak darah dagingnya, sel-sel darah akan menghancurkan. Saat mereka mendapatkan keturunan, anaknya pasti akan menjadi kurang ajar. Hati-hati, didikan yang ini kita harus jalankan, karena orang yang selalu melakukan perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, orang itu pasti akan terjaga. Kita cerita, ada seorang istri yang soleha, yang betul susah di dalam keluarganya, susahnya Masya Allah, tetapi di dalam kesusahan dia punya keimanan bersama istrinya. Ketika itu si suami itu tidak ada kerjaan, pencariannya lulu lantang, tak ada ketempatan, masukan tidak ada di dalam sehari-hari. Ketika itu istrinya mau makan dan anaknya pun mau makan, tak ada uang. Ini di daerah Madinah. Ketika itu si istri menyerukan kepada suaminya, "Iya Bapak, keluarlah. Walaupun Bapak tidak ada kerjaan, tetapi Bapak harus keluar dari rumah ini untuk mencari nafkah, daripada nafkah yang halal, thayyibah dan barokah." "Baik ya istriku, aku akan keluar." Si istri yang soleha mendoakan si suami untuk ibadah mencari satu nafkah. Ketika itu datanglah ke Masjidil Haram. Masjidil Haram si suami. Ketika itu dia berjalan setelah sholat sunnah, dia berjalan di mukiman daripada Masjidil Haram, dia menemukan satu bungkusan yang berbentuk uang dinar, dan uang dinar tersebut nilainya itu 10.000 dinar, dan dibawanya dengan senang karena ini rezeki min Allah. Dia bawanya ke rumah untuk menemui istrinya. Ketika itu si suami dengan senangnya memberitahu kepada si istri bahwa saya menemukan uang 10 dinar di peratan Masjidil Haram. Si istri bukan dengan senang, tetapi menyuruh si suami untuk mengembalikan uang tersebut, karena uang tersebut punya orang. Yang namanya uang tersebut pasti ada yang punya. Begini ya istri, saya akan cuma menemukan, tak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Pulangkan saja dan kau beritakan ke Masjidil Haram bahwa uang tersebut punya siapa. Baiklah Yadi, saya akan pergi lagi ke Masjidil Haram untuk membawa bungkusan ribuan dinar ini. Dibawanya. Ketika itu ada suara yang menyebutkan bahwasanya ada kata-kata memberi kabar di dalam ini, suara yang begitu besar di dalam Masjidil Haram memberitakan bahwa siapa orang yang menemukan uang bungkusan 10.000 dinar itu beritahu kepada kami. Itu wawancara yang Masya Allah diberitakan di dalam masjid. Ketika itu si suami tadi memberitahu bahwa saya yang menemukannya 10.000 dinar ini, dan orang tersebut menambahkan lagi 90.000 dinar itu uang tersebut. Dia kaget, dia terkejut bahwasanya uang yang punya orang itu dikembalikan, yang menemukan dia, tetapi malah dikasih tambah 90.000. Itu rezeki min Allah. Itu istri yang soleha, yang mendoakan daripada suaminya. Itulah yang orang akan terjaga penilaian kebarokahan dari uang tersebut. Maka ekonomi jangan khawatir. Dan ketika itu si suami bertanya kepada orang yang memberi menambah 90.000 itu, "Kenapa kamu tambah aku 90.000? Padahal uang ini punyamu." "Tidak, saya diperintahkan orang Irak untuk menaruh uang 10.000 itu di lataran daripada Masjidil Haram. Dan apabila salah satu orang yang menemukan uang tersebut, dan kamu akan tambah 90.000 dinar. Karena apa? Orang tersebut apabila yang diberi satu amanah, orang tersebut akan menjalankan satu amal yang bentuk daripada sedekah jariyah."
Makanya orang yang memegang satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan terjaga baik dunia maupun akhirat. Maka amanah itu yang terpenting. Karena beliau berdua ini amanah yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para malaikat dan kepada kedua orang tua dan kepada mereka berdua. Maka perjanjian yang kuat dan kokoh adalah mereka yang harus mengingatinya. Jangan mudah luluh lantah. Ketika mereka susah harus dengan satu sama lain. Mereka banyak masalah satu sama lain. Jangan membuka satu aib. Ingat asrul, kamu adalah pemimpin, kepala rumah tangga. Jangan mudah. Jadilah orang yang betul-betul membimbing, mendidik, menjaga. Yang insya Allah kamu menjadi yang soleh, istrimu akan menjadi soleha. Karena rumah tersebut kalau diisi ibadah, rumah tersebut akan bercahaya, rumah tersebut akan barokah, rumah tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada baiti jannati, rumah tersebut tidak akan menjadi surga, malah menjadi neraka. Jangan mudah suatu ribut, jangan mudah menjadi orang marah, karena marah itu akan menyebabkan kamu rezeki sudah susah, cepat tua, naik darah, sisip dikit bahaya dengan penyakit-penyakit yang lain. Maka asrul, siap-siap kepala rumah tangga. Bukan mudah menjadi kepala rumah tangga, karena dirinya aulia ini akan dijaga dari kakinya sampai kepalanya. Untuk apa? Ke akhirat. Kalau cuma sekedar nikah cuma permainan, banyak seperti hewan, banyak seperti binatang. Ini yang menyebabkan orang tersebut bukan cinta sayang karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena nafsu, karena kecantikan, karena kekayaan. Ini yang menyebabkan orang tersebut akan tidak menjadi langgeng. Apa kata Rasulullah? Tankahul ma'artu li arba'in. Carilah jodoh 4 perkara. 5 wa jamaliha li hisabiha wa li diniha. Kalau cuma kaya temporer, kaya itu bisa dicari dengan kerja keras. Kalau cuma kita menilai seorang yang kaya, yang jelas komando akan berjalan, kita akan dikecilkan, kita seperti orang seperti budak. Salah satu mereka memikir satu kekayaan tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, tetapi malah digerogoti daripada keduniaan. Hati-hati, kaya boleh tapi yang barokah. Cantik itu bukan cuma wajahnya, fisiknya, tetapi cantik itu hatinya. Cakep pun sama, bukan berarti jasad dan fisiknya, tetapi hatinya. Apabila suatu kecakapan atau kecantikan kita pilih, itu akan menjadi layu, akan menjadi tua, akan menjadi keriput. Maka ketika karena Allah dan Rasulnya tidak melihat kecantikan itu menjadi kebanggaan, atau kecakapan menjadi satu kebanggaan, tetapi karena Allah dan Rasulnya, pasti beliau berdua ini akan cakep dan cantik. Yang ketiga, keturunan baik-baik. Kalau melihat mencari jodoh dengan keturunan baik-baik, insya Allah keturunan pun akan menjadi baik dan lebih baik. Jangan mudah satu keturunan, mentang-mentang anak orang kaya, mentang-mentang anak orang pejabat. Jangan mentang-mentang memilih suatu kejabatan, karena kalau sudah keturunan baik-baik dalam bentuk agama Islam ini, insya Allah beliau akan langgeng. Terus mereka melihat daripada wali hisabiha, keturunan baik-baik, bukan keturunan yang cuma sekedar keturunan biasa, tapi lihatlah keturunan yang masya Allah, anak ustaz, anak kiai,
anak orang yang baik, insya Allah mereka akan langgeng terus menerus. Jangan mudah mencari jodoh langsung cinta dan sayang. Benar, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Tetapi setelah pertemuan mereka karena Allah dan Rasulnya, mereka akan langgeng sampai matinya mereka. Ingat, ada seorang perempuan yang kaya raya, yang kaya raya tak ada kekurangan, tetapi si suami yang miskin, yang tidak ada apa-apa. Tetapi karena perempuan tersebut, karena Allah dia memilih jodoh, karena Allah dan Rasulnya, dia sampai menutupi daripada aib-aib kekurangan daripada suaminya karena kepintaran daripada seorang istri. Ketika itu mereka diajak sama mertua untuk makan besar. Si istri itu mengajak si suami karena si suami adalah penuntunnya. Mau tidak mau suamiku akan ajak untuk menemui mertuaku, mengajak makan bersama. Ketika itu ajakan itu si suami masih ragu-ragu. Ketika penekanan daripada si istri, kamu harus ikut ya Pak, kamu adalah tulang punggung kami, menjaga kami, mendidik kami untuk dunia sampai akhirat. Makanya apa? Kamu tetap ikut dan jaga kami. Baiklah ya Dek, kami ajak itu. Setelah nyampailah ke rumah mertuanya, mereka makan begitu besar. Satu sama lain melirik karena si istri belum pernah makanan yang begitu lezat. Si suami pun tidak pernah makan yang begitu lezat. Dia berbisik kepada si suami, aku mau ke belakang ya Pak, ke belakang ke dapur. Ketika itu si mertua bertanya kepada si suami bahwasanya istrimu mau kemana? Ke belakang. Untuk mencari apa? Mencari kacang. Karena si istri setiap makan cuma makan kacang. Maksudnya di dalam bentuk makan yang begitu lezat, dia menjaga suami untuk supaya si istri itu tidak makan yang begitu lezat. Takutnya hawa nafsu yang bertambah. Kepintaran seorang istri menjaga si suami untuk menjaga, karena kehidupan ekonominya itu banyak sekali kekurangan. Ketika itu mertua bertanya kepada si suami, kemana itu istrimu? Ke belakang Pak, mencari kacang. Mencari kacang. Kau makan kacang karena yang makanannya begitu lezat ini dia sudah bosan Pak. Makanya dia ke belakang untuk mencari kacang. Itu kehebatan yang luar biasa, menjaga satu sama lain untuk menjadi langgeng, supaya jangan kita mudah terpengaruh. Oh, ini dia ajak makan yang begitu lezat, istri ditinggal atau suami ditinggal. Itu tidak seia dan sekata. Mau pergi senang bareng-bareng, mau susah ya bareng-bareng. Karena mulainya dari nol ini mereka, dari nol untuk menjadi nilai. Karena nilai inilah, karena mereka apabila ada derajat yang diangkat oleh Allah dengan kekayaan, berarti sama-sama dia kaya. Bukan situ satu sama lain menunjuk. Apabila ada masalah pun jangan saling nunjuk, kamu salah. Tidak, kita sama-sama salah. Makanya mereka bangun, mereka berdua. Mereka jatuh, mereka berdua. Apabila mereka satu sama lain saling memojokkan, tidak akan bisa kelanggengan, tidak bisa akan menjadi peta di dalam rumah tangga. Maka berdualah yang harus kuat dan kokoh dan teguh untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Di sini berdua ini bukan cuma main-main. Lihatlah tamu-tamu yang begitu banyak yang mendoakan kalian berdua. Apabila doa tersebut kamu mungkiri, kamu akan salahkan, karena datangnya suatu tamu kemuliaan yang masya Allah, Allah berikan kamu menjadi orang yang sakinah berdua. Sakinah mawaddah warahmah. Ingat, tamu-tamu yang kamu ingat, jangan mudah untuk langsung suatu pertengkaran, suatu pernikahan akan menjadi terpecah belah. Ingat ahrul, ingat aulia, kalian berdua adalah pasangan yang karena Allah dan karena Rasulullah.
jadilah istri yang bisa menjaga suaminya. Istri adalah ini intan, berlian, perak, emas, seluruhnya harta yang paling terbaik adalah dunia amaratu soleha. Sebaik-baik wanita adalah istri soleha. Maka pegang kau sebagaimana Asrul. Jagalah istrimu. Jangan cuma pegang emas saja. Jangan pegang cuma intan saja, berlian. Karena berlian, emas, harta yang begitu besar adalah istrimu. Kamu tanggung jawab. Istri pun begitu, saling menjaga. Karena menjadi si istri tanggung jawab mendorong si suaminya untuk memimpin, menjagaku, memimpinku. Itu sifat daripada kamu istri. Jangan keluh kesah, jangan mudah terobsesi. Kamu berdualah yang akan menjadi langgeng, menjadi orang yang sakinah mawaddah rahmah. Teruskan satu ibadahnya terus, jangan berhenti-henti dengan ibadah, karena kita akan mendapatkan suatu keberkahan, kerahmatan. Mudah-mudahan antum sekalian dijadikan Allah orang yang betul-betul sakinah mawaddah rahmah, menjadi langgeng hari hayatnya, didapatkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu saja ya Pak, Bu, untayan sedikit untuk mengingat satu sama lain bahwa kita nikah inilah yang menyebabkan nasihat. Bagaimana kita sudah menikah, kita selalu terus mengingat flashback untuk menjadikan kita mengingat yang sedang menikah, menyaksikan resepsi ini. Baik, kita tutup dengan wal taufiq wal hidayah akhirul kalam. Wassalamualaikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.